Gunung Agung sangat dahsyat. Oke, itu tahun Apa namanya, di Pura Besar itu pada saat gempa bumi dan larva turun ke bawah tidak terjadi 2 magnitudo. Gempa itu dalam hitungan detik bisa hancur. Nah, kembali lagi di channel Mr. Puisi. Nah, tidak lupa kita pertama-tama pasti ngucapin salam dulu nih ke Mr. Puisi. Halo Mr. Puisi, gimana kabarnya hari ini? Kabar hari ini baik aja. Baik aja. Gimana untuk ini apa namanya, mudah-mudahan pertanyaan ataupun objek daripada pembicaraan hari ini cukup menarik gitu ya. Oke. Nah, teman-teman nih, sekarang lagi marak-maraknya itu adanya banyak bencana alam nih Mr. Puisi di Indonesia ya. Apalagi kemarin waktu musim hujan itu kan banyak jalan yang jebol, terus banyak orang juga yang mengalami kecelakaan karena hal itu. Jadi kecelakaan di jalan lah istilahnya disebabkan karena adanya bencana alam kayak gitu. Nah, banyaknya bencana alam ini emang nggak lepas-lepas ya Mr. Puisi dari kehidupan manusia kayak gitu. Nah, Mr. Puisi, gimana sih pendapat Mr. Puisi terkait dengan adanya bencana alam yang berturut-turut ini kayak gitu? Karena kan kita lihat ya Mr. Puisi, anggapan seperti di jalan nih Mr. Puisi. Jalan itu kan kita udah lewatin tiap hari, tapi ketika ada musim hujan tiba-tiba longsor nih. Padahal kan harusnya jalan itu dibuat sekuat mungkin gitu, karena kan dengan memperhitungkan perkiraan bencana alam yang akan terjadi gitu. Oke, memang saat sekarang ini memang makin hari makin banyak terjadi bencana gempa bumi, gunung Merapi yang meletus. Itulah. Jadi kalau pertanyaan ataupun gempa ataupun bencana alam ini, saya juga mempunyai pengalaman sangat dahsyat waktu saya kecil. Oke, bisa diceritain nggak? Jadi pada waktu saya kecil dulu itu Gunung Agung meletus. Oke. Berapa itu? Kalau nggak salah tahun 63 Gunung Agung itu meletus. Kita belum dibuat ya. Bisanya di Jadi mana itu? ini yang berdua nih benihnya pun belum ada. Belum gitu ada. loh. Yang membuat pun belum lahir. Belum lahir. Nah, itu. Ya, jadi sebetulnya ini pasti akan terjadi di negara kita. Karena apa? Negara Indonesia dilewati oleh garis Katulistiwa. Benar. Itu apa namanya, sering terjadi gempa bumi. Nah, geseran lah segala macam. apalagi kita itu Indonesia juga banyak gunung berapinya. Iya, benar. Ya, di Bali Gunung Agung, di Lombok Gunung Rinjani, di Jawa Barat Gunung Krakatau, dan lain-lain. Nah, itu sehingga saya pada waktu itu mempunyai pengalaman juga waktu itu. Jadi di Bali pada waktu itu ya, Gunung Agung sangat dahsyat. Oke, itu tahun 60-an ya? 63. Karena Gunung Agung itu di bawahnya ada namanya Pura Besar, tempat persembahyangan orang-orang Hindu di situ. Nah, tapi uniknya apa namanya, di Pura Besar itu pada saat gempa bumi dan larva turun ke bawah tidak terjadi apa namanya, kerusakan. Wah, Berarti puranya utuh ya? Puranya utuh, kemudian sekitar itu larva mengalir ke bawah sampai Kota Klungkung serta itu tuh banjir larva. Nah, pada waktu itu sawah-sawah bapak saya habis menjadi gurun pasir. Berarti di Sungai Unda itu ya? Ya, Mengalir ke sana larvanya berarti ya? ya, itu di situ ada Sungai Unda yang ada di Klungkung. Itu dilewati oleh larva. iya. Oh ya, kemarin juga kan Gunung Agung sempat erupsi lagi, tapi dan emang kesana memang. Ya, memang tidak terlalu besar. Tapi tahun 63 itulah yang paling besar. apa namanya, sangat besar. Tetapi jangan salah, semua kejadian pasti ada hikmahnya. Iya. Kenapa saya bilang gitu?
larva yang ada dari Gunung Agung mengalir ke Kaliunda, mengaliri semua sawah yang ada, sawahnya masih kering kerontang, tiba-tiba mungkin lebih dari 1.000 hektar direndam oleh pasir. Nah, ternyata ini pasir ini menjadi bahan bangunan untuk pembangunan seluruh Bali. Iya. Nah, Berarti itu loh. ada hikmahnya. Kemudian bekas sawah itu menjadi subur. Karena apa? Waktu itu hujan debu. Oke, ya hujan debu. Sawah-sawah yang tidak kena banjir jadi subur, kemudian larva itu menjadi hamparan pasir seperti gurun pasir. Pasir ya, yang banyak. Nah, itu Tuhan udah seperti menggariskan peristiwa ini seperti itu sehingga pembangunan seluruh Pulau Bali menjadi jauh lebih murah karena ada deposit pasir yang besar. puluhan juta, mungkin ratusan juta jumlahnya. Sekarang pasir-pasir itu jadi hotel A, B, C, Z sampai hotel seluruh Bali. Nah, itu menyebabkan setiap musibah, setiap bencana ada hikmahnya. Oke. Nah, itu loh. Nah, Mr. Puisi ingat nggak sih kejadian waktu itu tuh Mr. Puisi kan masih kecil nih. Mr. Puisi ngapain pada saat adanya bencana itu? Iya, umur berapa saat itu? Aduh, umurnya saya masih kecil sekali, umur 5 tahun. Tapi ingat Mr. Puisi masih 5-6 tahun. Jadi waktu misalnya waktu banjir, jadi sudah disarankan seluruh yang dekat dengan gunung harus mengungsi. Oke. Nah, saya karena saya juga nggak terlalu jauh pun saya mengungsi juga saking takutnya gitu ya. Mengungsinya ke daerah lebih tinggi. Akhirnya kita mengungsi semua sehingga apa yang kita rasakan itu betul-betul saya bisa bisa rasakan sampai saat ini. Nah, tiba-tiba sekarang terjadi gempa di Cianjur. Wah, saya teringat lagi dengan masa lampau, masa dulu pada waktu Gunung Agung meletus. Nah, sekarang ini kalau tidak salah Cianjur terjadi gempa dengan kalau tidak salah 6,2 magnitudo 6,2 skala Richter. Ya, itu sangat besar sekali. Nah, tahu nggak? Tetapi jangan salah. Efek bom atom Hiroshima kalahkan gempa Cianjur. Kenapa? Karena efek bom di Hiroshima pada saat itu menghancurkan meluluhlantakkan kota Hiroshima itu dengan kurang lebih disebut berapa magnitudo ya di sana, lebih besar dari 5,6. Ya, jadi itu bayangkan aja bom itu bisa membuat gempa yang magnitudonya jauh melebihi gempa di Cianjur. Gempa alam ya. Ya, kalau tidak salah magnitudo dari gempa akibat bom Hiroshima itu kalau tidak salah 6,2. Wah. Ya. Itu 6,2. Tetapi kalau di Cianjur kan 5,6. Iya, jauh berarti. Jadi bom atom itu bisa mengalahkan gempa yang di Cianjur yang 5,6 magnitudonya. Sedangkan waktu bom itu di Hiroshima 6,2. Nah, coba makanya hati-hatilah setiap negara itu jangan dikit-dikit bom atau nuklir. Wah, nuklir mungkin lebih besar lagi. Sehingga kita harus menjaga lingkungan, menjaga bumi ini sehingga Tuhan nggak marah. Nah, kalau kita penggalian di mana-mana, hutan kita gundulin, tanam kelapa sawit, hutan lindung kita tanamin lagi kelapa sawit, bakar lagi, nah Tuhan akan marah. Bisa terjadi gempa yang lebih dahsyat dan akan bisa banjir di mana-mana. Itu loh. Nah, Mr. Puisi nih, kan kemarin Mr. Puisi dengar nggak sih kalau ada berita atau ada sedikit permasalahan nih dari hasil rapat BMKG yang ada kesalahan komunikasi gitu, Mr. Puisi itu Mr. Puisi tahu nggak beritanya? Saya waktu itu kebetulan waktu berita itu juga saat itu juga kalau tidak salah terjadi gempa bumi juga di Hawaii. Nah, waktu itu terjadi gempa bumi di Hawaii.
Kemudian gempa bumi itu kalau nggak salah apa namanya di Gunung Merapi Mauna Loa. Oke. Nah, jadi bukan di Indonesia aja terjadi gempa bumi. Ternyata sampai ke semua. Honolulu, ke Hawaii sana kan gempa bumi. Jelas namanya alam. Nah, makanya jagalah alam sehingga alam tidak murka, tidak marah. Lestarikanlah alam sehingga alam tidak marah, sehingga bumi ini tetap lestari. Oke. Nah itu, jadi kalau gitu apa namanya kita harus waspada. Karena apa? Selalu larvanya itu mengalir ke tempat yang tidak berbahaya. Oke. Oh, berarti dia itu selalu mengalirnya itu ke yang tidak ada pemukiman. Nah itu mengalir ke arah timur dia. Oke. Kosong pemukiman lah. Kalau dia mengalir ke larvanya mengalir ke barat, wah itu banyak kota-kota. Pemukiman, Itu. kota-kota. Oke. Jadi rasanya lebih aman, tidak ada korban di sana. Sedangkan gempa di Cianjur ini menyebabkan kurang lebih 328 orang meninggal dan yang hilang juga 12 orang. Belum ditemukan hilang. Nah, untuk itu makanya kita harus berhati-hati. Benar. Apa namanya jangan sampai kita membuat bumi ini marah. Menyepelekan juga ya dari hal kecil lah kayak buang sampah, Mr. Pis itu kan juga penyebab bencana alam ya. Ya karena ini sangat penting juga. Orang banyak membuang sampah. Ya, sekarang musim hujan. Coba cari di mana-mana di seluruh Indonesia dan juga di Pulau Bali ini yang indah ini, semua jalanan menjadi banjir. Oke, ya benar. Ya, makanya saya sebagai pengusaha pariwisata menghimbau kepada pemerintah Provinsi Bali, baik gubernur, bupati, wali kota, untuk mengadakan program kerja untuk memperbaiki got-got yang udah rusak, kemudian memperbaiki got-got yang udah penuh. Ya. Coba yang udah mengecil lah gininya kapasitas. Ya, coba kita lihat di Jalan Ngurah Rai. Ya. Nah, itu got-got pasti banjir dan got-gotnya sudah hampir penuh lumpur. Ya, karena udah lama harus dikerol lagi. Ya, bagaimana bisa pariwisata bisa maju? Segitu hebatnya Menteri Pariwisata mempromosikan Pulau Bali. Tapi kalau tidak ditunjang oleh pemerintah daerah, nonsen, tidak bisa. Coba kita lihat di Ubud, mulai di Tegalalang, jalanan udah jadi sungai. Coba di mana kehebatan Pulau Bali seperti ini, ya kan? Nah makanya untuk itu kita harus selalu hidup bersih dan sehat. Benar. Nah, tadi apa pertanyaan tadi? Tadi kemarin kan ada berita yang rapat BMKG yang salah komunikasi itu Mr. Puisi. Yang kakak cekike itu loh. Itu gimana pendapat Mr. Puisi? Pendapat saya gini, itu kan rapat dengan kepala BMKG. Iya. Itu orang sangat pintar mengenai meteorologi. Kemudian kalau nggak salah namanya Profesor Insinyur Dwi Korita Karnawati. Oke. Nah ibu ini sebetulnya sangat canggih sangat pintar. Dalam urusan gempa bumi, bencana alam, kemudian juga dia ahli geofisika Indonesia juga. Nah itu memang karena gempa ini sangat dahsyat, banyak korban. DPR tuh mengundang lah ketua BMKG, kenapa kok terjadi gempa ini, apa tidak ada peringatan dini dan lain-lain. Nah waktu itu ibu ini mengatakan pada waktu rapat itu begini, udah bapak-bapak sekalian, coba apabila terjadi gempa dahsyat langsung masuk di bawah kursi aja, di bawah meja aja. Nah sesungguhnya ini adalah mitigasi daripada bila ada gempa. Sebetulnya SOP-nya. SOP-nya karena saya ingat waktu saya kecil dulu di sekolah juga waktu saya kecil sekolah SMP, SD waktu itu disuruh kalau ada gempa langsung di bawah meja, jangan panik, jangan lari keluar. Karena lebih bahaya dampaknya. Nah, itulah makanya saya bilang ibu ini memberikan informasi kepada DPR, kalau nggak salah wakil ketua komisi cekikikan, tapi tidak ngomong apa-apa, tapi seolah-olah menyepelekan.
Tapi sesungguhnya mereka cekikir ketawa tuh sebetulnya tidak menyepelekan. Karena anggota DPR tidak tahu, oh kok gitu ya cara menanggulangi gempa. Nah, karena dia tidak tahu, dianggap lucu. Nah, sebetulnya nggak apa-apa, nggak ada masalah itu. Yang penting sekarang ibu ini yang profesor ini harus memberikan edukasi. Beginilah bapak-bapak DPR, ini memang SOP. Kalau kita ada gempa, saat itu ada gempa, kita kalau bisa langsung berlindung di bawah meja. Karena itu adalah ini kan. Karena apa? Karena gini, gempa itu dalam hitungan detik bisa hancur. Iya benar. Misalnya kalau gempanya sampai 7-8 skala Richter, detik itu pun gedung itu hancur. Nah, waktu dia gempa kecil masuk ke bawah meja, apabila gedung itu ambruk, kita masih aman. Masih berlindung di bawah. Paling tidak kita tidak mati. Paling ke pertolongan awal. Iya sebenarnya. Nah, kalau misalnya terjadi gempa besar, lari, belum sampai di pintu aja udah ambruk, udah mati. Nah, untuk itu janganlah saling menyalahkan. Yang penting kita berikan edukasi semua masyarakat termasuk DPR bahwa ini kalau ada gempa sebaiknya langsung berlindung di bawah meja. Nah, itu untuk pertama. Iya. Nanti kalau sudah berhenti gempa, habis itu menyebar keluar lari. Kan bisa ada kesempatan lari. Itu kalau gempa berlindung di bawahnya. Kalau tsunami kita harus lari ke dataran tinggi. Itu udah SOP seperti itu. Nah, itu loh. Jadi jangan dibesar-besarkan. Pokoknya kita sekarang lebih waspada. Justru DPR harus mengusulkan kepada pemerintah korban gempa harusnya berlaku untuk BPJS. Nah, sekarang ini BPJS kan tidak berlaku untuk korban gempa. Nah, ditanggung. Untuk itu yang harus diusulkan. Siapa sih yang mau gempa? Kapan sih ada gempa? Kan tidak lah. Kita kan nggak tahu juga kapan bencana alam terjadi. Toh tidak akan rugi BPJS itu ada gempa ini ditanggung. Karena masalahnya ini gempa kan mungkin setiap berapa puluh tahun akan terjadi gitu loh. Kita juga nggak mau ya kalau ada gempa juga. Karena bencana alam nggak bisa diprediksi datangnya kapan. Ya gitulah kira-kira itu mengenai gempa. Nah, teman-teman nih tadi mungkin banyak ya ada juga pemberitahuan atau announcement nih dari Mr. Puisi tentang pertolongan pertama saat ada gempa, terus ada tsunami juga kayak gitu. Nah, mungkin dari Cika ada pertanyaan lagi nggak buat Mr. Puisi? Nah, kan banyak lokasi-lokasi hotel itu di pinggir-pinggir pantai. Itu emang kalau misalkan ada tsunami aman nggak sih? Kalau tsunami itu emang lokasinya aman nggak kalau misalkan bangun di pinggir pantai kayak gitu? Nah itu sangat risiko ya. Risiko kan? Nah zaman dulu kala itu pantai Sanur itu Sanur dan Kute itu pernah terjadi tsunami zaman dulu. Ya itu loh. Makanya yang paling penting kalau kita takut juga bangun juga salah. Tetap harus ada peringatan dini dari pemerintah. Itu loh. Jadi itu sebaiknya memang jangan terlalu percaya diri lah bahwa wah sini tidak akan terjadi tsunami. Makanya lebih bagus kita membangun di atas perbukitan gitu loh. Perbaikan yang langsung ada laut. Seperti di Jimbaran, Uluwatu nggak akan terjadi apa-apa. Nah, yang berbahaya ini kan, yang berbahaya ini kan kayak Sanur, Kuta itu sangat berbahaya. Tapi mudah-mudahan lah tidak ada masalah gitu ya. Nah, oke mungkin itu dulu pertanyaan kita hari ini Mr. Puisi terkait dengan gempa nih, nggak gempa sih, bencana alam kayak gitu, bencana alam. Nah dari teman-teman di rumah mungkin bisa disimak lagi, maksudnya kita di sini tidak hanya memberikan informasi, tapi juga di sini kita menyampaikan sesuatu hal yang memang perlu disampaikan seperti itu ya Mr. Puisi. Beberapa pendapat yang memang harus didengarkan oleh teman-teman, karena setiap orang juga berhak untuk berpendapat kayak gitu. Nah, oke. Sekian dari podcast kita kali ini bersama Mr. Puisi. Saya Sri, ada Cika, dan ada Mr. Puisi. Pamit undur diri. Jangan lupa subscribe channel Mr. Puisi. Bye-bye, sampai jumpa kembali.